Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita semua adalah orang-orang dikarunia kesehatan dan kita akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami naikkan syukur di hadapan-Mu pada kesempatan hari ini Bapa. Kami merendahkan hati kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu terus menolong kami dan memampukan kami, membawa kami lebih dalam, lebih mengenal Tuhan secara benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10 ya. Ayat 10 dengan satu tema, di dalam Kristus duka membawa keselamatan. Ya. Di dalam Kristus duka membawa keselamatan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Wow, saudara, Bapak Ibu, Alkitab mencatat dengan jelas duka cita yang dikehendaki Allah, duka cita yang ada di dalam Kristus Yesus itu mendatangkan keselamatan, membawa kepada satu pertobatan, dan pertobatan itu menghasilkan buah yang namanya keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dan itu bisa terjadi hanya karena di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya katakan di dalam Kristus Yesus? Sebab dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian. Ya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Menghasilkan kematian. Duka cita yang dari dunia ini. Mengapa menghasilkan kematian? Sebab Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, iblis, setan itu sangat suka dengan yang namanya orang yang berduka cita secara berkepanjangan, secara terus-menerus. Ya. Saya punya teman, waktu saya masih anak-anak remaja, saya punya teman saya ini pada masa kecilnya boleh dikata teman yang kurang bahagia. Kenapa saya katakan teman yang kurang bahagia? Karena orang tuanya itu sangat otoriter sekali, sangat diktator sekali. Ya. Lalu juga suka main pukul. Ya. Nah, satu waktu anak ini sakit. Anak ini sakit dari hari ke hari terus tidak kunjung sembuh. Lalu ya saya tanya, saya dekati, apa sebenarnya yang membuat kamu sakit? Sebenarnya kamu tuh nggak sakit. Ya. Lalu dia menceritakan banyak hal. Dengan kepedihannya, dengan rasa sakit hatinya, dengan kemarahannya, ya, dengan duka cita yang terus berkepanjangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan cerita singkatnya saja, sampai akhirnya berujung kepada yang namanya kematian. Ya. Lalu ada banyak orang yang mengatakan begini, itu orang sakit.
istilahnya sakit pikir, gitu ya. Yang bisa menyembuhkan hanya pikirannya sendiri. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan dengan pikirannya sendiri, dia nggak bisa sembuh. Ya, saya bawa kepada Tuhan, tapi hatinya tertutup, dia tidak bisa menerima Tuhan. Saya yakin kalau seandainya dia mau percaya Tuhan, dia pasti mendapat pertolongan dari Tuhan. Memang masalah usia, manusia masing-masing punya batasan waktu sendiri. Tapi setidak-tidaknya, kalau dia bisa menemukan jalan keselamatan, mungkin mereka bisa berduka cita, mungkin mereka juga mengalami duka cita, mengalami kepedihan hati, mengalami sakit hati. Tetapi kalau dia mau datang kepada Tuhan, ada pengampunan, ada pemulihan, ada penyembuhan batin, ada penyembuhan jiwa, ada keselamatan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Nah, orang yang mau bertobat ini, saudara, Tuhan Yesus mengatakan begini dalam Injil Matius pasal 3. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 14 ayat 20, ayat yang ke-17, bukan ayat 20. Ya, ayat 17 mulai kita baca 17, 18, 19, 20. Bahwa kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, ya, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi orang yang berduka cita lalu mau bertobat datang kepada Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Ketika kerajaan surga itu dekat, artinya orang yang dekat dengan kerajaan Allah itu dekat dengan kebenaran, dekat dengan damai sejahtera, dekat dengan sukacita, dan atas bimbingan Roh Kudus. Saya pastikan orang yang demikian, pastilah keselamatan itu menjadi jaminan bagi orang yang bertobat. Berduka cita, sedih, ya, menderita, sengsara, ya, susah, ya, berduka cita. Tetapi kalau duka citanya itu menurut kehendak Allah, mengalami kesusahan, dan itu kesusahan itu memang diizinkan oleh Allah untuk terjadi, mengalami kesusahan itu, mengalami kedukaan, dan itu diizinkan oleh Allah. Ya, hal itu terjadi, maka akan mendatangkan pertobatan. Bertobat itu artinya yang pertama kali menyesali, menyadari akan segala kekurangannya, kekeliruannya, kelemahannya, ya, keterbatasannya, dan berusaha untuk tidak mengulang dalam kesalahan yang sama. Itu namanya bertobat. Ya. Tidak mengulang dalam kesalahan yang sama, tetapi berusaha dengan secara maksimal mungkin atas bimbingan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas pimpinan Roh Kudus, masuk dalam areal keselamatan. Ya. Mungkin sama-sama duka citanya, ya. Duka cita yang atas kehendak Tuhan dengan duka cita yang dari dunia itu beda jauh. Duka cita yang dari dunia ini berujung kepada kematian. Mengapa? Saudara mau tahu? Roh kematian, roh maut, kuasa maut itu menguasai setiap orang yang sedang berduka cita kalau tidak menjadi orang yang mengandalkan.
kalau tidak menjadi orang yang takut akan Tuhan, kalau tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu menjadi sasaran empuk bagi iblis, menjadi sasaran empuk bagi setan untuk melihat orang yang berduka cita. Berduka cita dalam bentuk apapun. Ya, mungkin duka cita karena putus asa, duka cita karena putus cinta, ya, duka cita karena ditinggal pergi jauh, duka cita karena ditinggal keluarganya dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak, berduka cita. Rasul Paulus mengatakan dalam suratan 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, janganlah kamu berduka cita secara terus-menerus seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara boleh saja berduka cita, tetapi berduka citalah di dalam Kristus. Jangan berduka cita di luar Kristus. Kalau saudara berduka cita di dalam Kristus, ada keselamatan, ada jaminan keselamatan, ada jaminan hidup kekal. Tetapi kalau saudara berduka cita hanya menuruti keinginan daging, karena masalah-masalah daging, masalah-masalah duniawi, ya, saudara berduka cita yang tanpa mengandalkan Tuhan, saudara akan berujung kepada kematian. Ya. Kenapa? Alkitab mengatakan, ya, mungkin saudara sama-sama orang yang berduka cita, orang yang ditinggalkan kekasihnya, ditinggalkan, diputuskan cintanya, ya, mungkin diputuskan sepihak atau dikhianati oleh pacarnya, atau ditinggal pergi oleh orang tua yang dicintainya, teman yang dicintai. Mungkin saudara berduka cita. Tapi ketika saudara berduka cita dan saudara mau datang kepada Tuhan, pastilah ada pertolongan, pastilah ada jalan keluar, pastilah ada penghiburan, pastilah ada damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama. Mungkin saudara sering berduka cita, mungkin saudara sering mengalami kesusahan, mungkin saudara sering mengalami masalah persoalan yang membuat saudara berduka cita. Mari, kalau saudara berduka cita, datanglah kepada Allah. Berduka cita, masuklah di dalam Kristus, maka Kristus akan menolong saudara dan saya. Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan dari yang dari kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, bukan sebagai suatu kesalahan, tapi sebagai suatu sistem, suatu cara untuk kita datang kepada Tuhan, mengalihkan dirinya kepada satu pertobatan yang membawa jiwa kita kepada keselamatan, kepada hidup yang kekal, bukan kepada kematian. Dan itu kerinduan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu kepada setiap kita. Mungkin kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya problem yang membuat kita berduka cita, yang tidak kunjung berhenti. Tapi marilah kita bawa kepada Tuhan rasa duka itu. Membawa kita kepada pertobatan, akan membawa kita kepada keselamatan, hidup yang kekal tersedia bagi setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena segala penderitaan sengsara sudah dialami oleh Yesus di atas kayu salib Golgota untuk menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Pertolongan-Mu yang sempurna,
ketika kami menghadapi persoalan masalah yang membuat kami berduka cita berkepanjangan. Namun kami percaya ketika duka cita itu kami bawa ke hadapan Tuhan, akan membawa kepada kami dalam satu pertobatan dan membawa kepada kami dalam satu keselamatan. Karena kerajaan Allah tersedia bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, orang yang menaruh kasih kepada Tuhan. Ada keselamatan yang tersedia. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa, memberkati, memberikan kekuatan kepada anak-anakmu yang menghadapi berbagai persoalan masalah berguling yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Agar mereka tetap kuat, mereka tetap tahan, mereka tetap menjadi orang yang bertahan dalam segala masalah. Dan dimampukan dan beri kekuatan, diberi jalan keluar oleh Tuhan karena pertolonganmu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya.